Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Prasya Ramadhani dengan NIM 23058014 dari program studi pendidikan sosiologi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen pengelolaan usaha. Nah, manajemen pengelolaan usaha ini merupakan suatu kegiatan mengatur usaha agar usaha tersebut dapat berjalan dengan baik. Hal ini biasanya mencakup produksi bahan, mengelola keuangan, mengelola stok bahan ataupun bahan baku, kemudian mengelola aset dan juga melibatkan strategi pemasaran. Nah, manajemen usaha ini juga bisa disebut sebagai manajemen bisnis, yang merupakan proses di mana perusahaan merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan dan sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuannya dengan cara yang efektif dan efisien dalam lingkungan yang selalu berubah. Manajemen ini merupakan ilmu pencatatan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, serta pengawasan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, dengan tidak adanya manajemen bisnis, hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah timbul, mulai dari masalah produktivitas menurun, moral kerja menurun, potensi berkurang, peningkatan turnover karyawan, serta budaya kerja berkurang. Hal ini karena tidak adanya pengawasan ataupun pengarahan dari pihak perusahaan, sehingga hal ini menyulitkan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Manajemen bisnis sendiri melibatkan pengambilan keputusan strategis, alokasi sumber daya, dan koordinasi sebagai kegiatan untuk mencapai kesuksesan dalam jangka panjang. Manajemen usaha melibatkan pengelolaan dalam berbagai aspek seperti keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, dan juga manajemen strategi. Nah, dalam manajemen keuangan ini, mengatur keuangan dengan menyeimbangkan arus masuk dan keluar. Segala hal terkait dengan keuangan termasuk penjualan, pembelian, utang, harus dicatat dengan baik. Hal ini untuk memudahkan pemeriksaan dan pembuatan laporan, sehingga hal ini dapat memudahkan kita untuk melakukan perencanaan selanjutnya. Kemudian yaitu manajemen SDM. Dalam sebuah perusahaan biasanya ada banyak orang yang akan bekerja dan terlibat secara langsung di dalamnya. Kalau di dalam tersebut tidak ada sistem yang mengatur, hal tersebut akan menimbulkan berbagai kekacauan yang terjadi. Misalnya, dalam hal disiplin waktu nih, tidak datang tepat waktu hingga tidak mampu melakukan pekerjaan sesuai dengan penempatan yang telah diberikan. Nah, inilah yang menjadi fungsi dari adanya manajemen, seperti adanya manajer dan HRD, di mana mereka bisa melakukan peneguran terhadap orang tersebut. Nah, sehingga hal ini mengatur mereka untuk bisa disiplin waktu. Kemudian yaitu manajemen pemasaran. Pemasaran juga harus diatur dengan baik karena hal ini juga merupakan suatu hal yang penting ketika suatu produk tidak bisa melakukan pemasaran secara maksimal, tentu hal ini akan merugikan perusahaan. Kalau sampai orang yang bekerja di pemasaran ini tidak mampu melakukan pekerjaannya, produk tentu akan sulit laku dan perusahaan tentu akan mengalami kerugian. Kemudian yaitu manajemen strategi. Pada dasarnya, manajemen strategi adalah penerapan pemikiran atau strategi untuk menjalankan sebuah perusahaan. Nah, manajemen strategi ini merupakan sebuah penjalanan perencanaan yang telah dilakukan, sehingga dalam manajemen strategi ini memang harus benar-benar dioptimalkan. Kemudian yaitu adanya fungsi-fungsi manajemen. Nah, dalam fungsi manajemen ini ada 4 yang sering disebut POH, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Perencanaan atau planning ini merupakan proses pendefinisian tujuan organisasi, pembuatan strategi untuk mencapai tujuan, serta pengembangan rencana aktivitas organisasi. Hal ini berarti menetapkan
tujuan organisasi, merumuskan strategi, dan menyusun rencana tindakan. Nah, perencanaan atau planning ini merupakan suatu hal yang penting dalam wirausaha. Ketika seorang wirausaha tidak mempunyai planning, tentu hal ini akan menghambat perkembangan usaha yang dilakukan oleh seorang pengusaha tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pengorganisasian, yaitu proses penyusunan atau penentuan dengan melakukan strukturisasi sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Dalam pengorganisasian ini, tentu seorang wirausaha harus dapat menentukan karyawan-karyawan mereka sesuai dengan tempat dan skill mereka, sehingga karyawan tersebut bisa bekerja secara optimal. Hal ini dikarenakan ketika seseorang tidak berada pada bidangnya, tentu akan menghambat mereka. Nah, kemudian dalam hal pengorganisasi ini, seorang wirausaha harus dapat memiliki hubungan yang baik dengan para karyawannya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah penempatan posisi yang diberikan telah sesuai dengan bakat mereka. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pengarahan. Proses penerapan atau implementasi dari semua rencana, dari mulai konsep, ide, serta gagasan yang telah dibuat sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk meraih tujuan bersama dalam hal memimpin dan memotivasi tim untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Nah, dalam hal pengarahan ini, tentunya seorang wirausaha ini harus memiliki jiwa tanggung jawab serta kepemimpinan, di mana dalam memimpin seorang wirausaha harus tentu bersikap tegas. Namun dalam hal tegas ini, seorang wirausaha juga harus dapat berkomunikasi secara baik dengan karyawan mereka, sehingga hal ini akan membuat mereka tidak tertekan. Selain itu, seorang wirausaha ini harus bisa memotivasi tim. Tentu harus bisa mengarahkan tim tersebut untuk melakukan kegiatan sesuai yang telah direncanakan. Nah, kemudian yaitu pengendalian atau kontrol. Nah, pengendalian ini merupakan proses pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa semua aktivitas dan sumber daya perusahaan digunakan seefektif dan seefisien mungkin. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditentukan sebelumnya dengan melakukan pemantauan kinerja dan hasil kerja untuk memastikan bahwa perusahaan berada pada jalur yang benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Nah, dalam konteks pengendali ini, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu melihat tujuan. Apakah tujuan yang telah tercapai. Nah, dalam hal ini, seorang wirausaha ini harus bisa melihat ini, apakah telah tercapai atau tidak. Jika tidak, apa yang menjadi permasalahan dalam hal ini, sehingga diperlukannya membandingkan rencana dengan tujuan. Apakah mungkin tujuan ini bisa dicapai atau tidak. Kemudian yang kedua yaitu dengan memantau seluruh sistem. Nah, dengan cara membandingkan anggaran yang kita miliki dengan hasil aktual dan memeriksa apakah dari sistem yang berjalan ini bisa mencapai tahapan target yang telah ditentukan, dan apakah ada pengeluaran selain ini, sehingga kita bisa mengetahui kondisi sehingga kita bisa memprediksi atau memberikan gambaran jika suatu hal tersebut tidak berada pada tempatnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah melakukan evaluasi dari hasil yang telah kita capai. Nah, dari hal-hal tersebut kita bisa melakukan evaluasi. Dari itu seperti halnya ketika kita tidak
mencapai target. Apa yang perlu kita perbaiki dari hal-hal tersebut? Apakah dari cara karyawannya atau dari bahan bakunya? Nah, hal itulah yang kemudian harus bisa kita evaluasi. Dan yang kelima yaitu adalah merencanakan perbaikan di masa yang akan datang. Dan setelah kita bisa melakukan evaluasi, kita bisa mengevaluasi nih hal-hal apa aja yang harus diperbaiki. Tentu kita harus melakukan perencanaan perbaikan. Kita tentu tidak bisa menggunakan rencana sebelumnya jika rencana tersebut telah terdapat kecacatan. Kita perlu mengubah rencana selanjutnya. Nah, selain itu jika kita ingin mengembangkan usaha kita nih, yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu dengan cara menentukan rekan bisnis dan teman. Dengan memiliki sumber daya manusia yang baik serta memiliki visi dan misi yang sama dalam jangka panjang ke depan, tentu hari ini menjadi suatu hal yang bagus ya bagi seorang wirausaha. Ketika keduanya memiliki visi dan misi yang sama, hal ini tentu tidak akan membuat keduanya merasa kesulitan. Kemudian, yang kedua yaitu dari sisi finansial. Nah, kita bisa kita bisa dari sisi finansial kita bisa menentukan pergerakan keuangan dana. Kita bisa melihat dengan mengembangkan usaha tentu kita harus memiliki dana. Nah, dana dari mana yang harus kita gunakan? Apakah kita harus menggunakan dana pinjaman dari bank ataupun dana yang selama ini kita gunakan dari modal usaha tersebut bisa terpakai, atau mungkin dana pinjaman dari saudara atau mungkin dana pribadi dari kita sendiri. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dengan memiliki kontrol diri. Ketika kita bisa mengontrol diri kita seperti emosi kita, tentu itu menjadi nilai plus untuk mengembangkan usaha. Nah, kemudian yang keempat yaitu menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, dalam wirausaha ini, menjalin hubungan dengan orang lain ini merupakan suatu hal yang penting. Hal ini dikarenakan apa? Ketika kita menjadi seorang wirausaha, tentu kita memerlukan orang lain nih. Orang lain sebagai untuk promosi kita atau sebagai rekan kita untuk membantu menjualkan produk yang kita miliki. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.